Saudara, pasca libur Lebaran Idul Fitri, warga yang membayar pajak di Samsat Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung meningkat signifikan. Meski tak ada pemutihan seperti di beberapa daerah lain, warga tetap antusias membayar pajak sebelum dikenakan denda. Usai cuti panjang Lebaran Idul Fitri, warga berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat Pangkal Pinang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan mereka. Sejak layanan pembayaran pajak dibuka pada 8 April hingga 10 April lalu, tercatat sebanyak 1.548 kendaraan telah melakukan pembayaran. Total pajak yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.357.900. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di periode yang sama, yang biasanya hanya berada di kisaran 500 hingga 600 juta rupiah. Lonjakan ini terjadi dipicu oleh bebas sanksi administrasi wajib pajak yang membayar di hari pertama pembukaan layanan. Sehingga banyak warga yang memanfaatkan momen tersebut untuk membayar pajak kendaraan tanpa dikenakan denda keterlambatan. Untuk kenaikan sendiri karena ini sempat terjadi libur kemarin, kurang lebih hampir 10 hari kami libur, jadi masyarakat yang tidak bisa melakukan pembayaran di masa libur itu, mereka membayarnya di awal kami masuk dengan harapan tidak dikenakan denda. Jadi disitulah terjadi lonjakan pembayaran yang menyebabkan perbedaan di bulan-bulan sebelumnya, yang biasanya 1 bulan itu kami di angka 6 miliar. Kalau di hari-hari biasanya itu, kalau perharinya itu sekitar pemasukan kami sekitar 500-600 juta. Tapi untuk di bulan April ini, khusus di bulan April ini, 3 hari kami udah bisa tembus di angka 1 miliar 11 juta seperti yang saya sampaikan tadi. Meski demikian, pihak Samsat Pangkal Pinang bahwa saat ini belum ada pemutihan pajak kendaraan sebab pemutihan telah dilaksanakan pada saat Oktober 2024 lalu. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pasca Lebaran Idul Fitri, stok darah di Palang Merah Indonesia atau PMI Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menipis. Hal ini terjadi sejak bulan puasa lalu, yang disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendonorkan darah pada saat puasa. Usai libur Lebaran, stok darah di PMI Pangkal Pinang mengalami kekosongan. Krisis ini disebabkan oleh minimnya donor darah selama bulan Ramadan, serta terhambatnya kegiatan donor darah akibat libur panjang. Meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk mengajak masyarakat berdonor, banyak yang enggan melakukannya saat sedang berpuasa karena alasan kondisi fisik. Ditambah lagi, dengan libur panjang Lebaran, di mana aktivitas donor darah di berbagai instansi maupun komunitas juga terhenti dan hanya mengandalkan pendonor sukarela, sehingga stok darah di PMI Pangkal Pinang benar-benar menipis. Bahkan stok darah normal sudah kosong dan hanya menyisakan stok darah sito sebanyak 16 stok darah yang digunakan khusus untuk kebutuhan mendesak. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat kebutuhan darah di Pangkal Pinang mencapai 90 kantong per hari. Itu ada stok normalnya untuk permintaan pasien-pasien yang biasa gitu. Ada juga namanya stok atau stok situ ini memang untuk pasien-pasien yang butuh segera ya, seperti pasien kecelakaan, pendarahan hebat, atau pasien-pasien yang HB-nya di bawah 5 gitu. Itu kita usahakan tetap ada. Tapi yang memang untuk stok normal itu sudah benar-benar kosong ya dari sebelum Lebaran kemarin. Untuk stok situnya Bu, sekarang ada berapa Bu? Atau juga kosong Bu? Stok situ sih juga tidak banyak ya, mungkin ada belasan, dan untuk pergolongan darahnya nggak nyampe 10 mungkin ya, belasan cuman, jadi maksudnya ada sekitar 16-an, itu pun dibagi pergolongan darahnya. Masyarakat diimbau untuk segera mendonor darah mereka agar dapat memenuhi kebutuhan pasien dan menjaga ketersediaan stok darah.
Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, martabak Bangka merupakan salah satu makanan khas Kepulauan Bangka Belitung. Makanan yang memiliki cita rasa yang manis dan legit ini membuat ketagihan siapa saja yang mencobanya. Siapa yang tak tahu dengan martabak? Martabak yang satu ini sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa salah satu varian martabak yang paling terkenal berasal dari Kepulauan Bangka Belitung? Martabak Bangka memiliki cita rasa manis dan legit yang khas. Menurut salah satu penjual martabak Bangka, jika dibandingkan dengan martabak lain, martabak Bangka memiliki tekstur yang lebih lembut, berminyak, dan lebih berlemak. Tak heran jika makanan ini menjadi favorit banyak orang. Saya sih pencinta martabak ya. Nah, kalau beda martabak Bangka sama martabak luar tuh apa sih, Bang? Jadi kalau martabak luar itu nggak tahu kenapa ya, orang-orang luar itu pasti identiknya martabak Bangka. Martabak Bangka kalau beli di luar itu rasanya pasti beda sama martabak Bangka, nggak tahu kenapa. Tapi kayaknya sepertinya martabak Bangka ini identik dengan tangan-tangan orang-orang Bangka yang lemah lembut ya. Sifat orang-orang Bangka yang lemah lembut itu mengalir ke martabaknya. Sebenarnya kalau jualan sih udah pertama kali itu kelas 3 SMP tahun berapa itu? 25 tahun yang lalu lah. Udah lama, Bang ya. Terus Untuk martabaknya sendiri, Bang, itu resep dari orang tua kah apa Abang buat resepnya sendiri? ya dari orang tua, dari bapak almarhum bapak, kemudian saya kreasikan sendiri yang sisa-sisanya yang lainnya. Berarti resep turun-temurun Bang ya. Iya, dari keluarga. Bang, untuk perbedaan martabak Bangka sama martabak luar tuh apa sih, Bang? Karena kan martabak Bangka ada khas sendiri. Ya. Kalau martabak Bangka itu dia lebih banyak menteganya, lebih berminyak. Kalau yang luar itu dia lebih kering ya. Kalau Bangka itu lebih basah, kemudian lebih manis, lebih banyak gulanya, maka disebut martabak manis atau terang bulan. Kalau martabak Bangka di luar itu dia cenderung kering dan tidak terlalu manis. Jadi itu yang membedakan. Cara pembuatan martabak Bangka pun tidaklah sulit. Cukup siapkan bahan seperti telur, tepung terigu, mentega, gula, garam, vanili, dan ragi. Pertama-tama, masukkan air secukupnya. Lalu masukkan garam, vanili, ragi, lalu aduk. Kemudian masukkan tepung terigu, aduk hingga rata, dan tambahkan telur, kemudian adonan martabak dimasukkan ke panggangan yang telah panas. Setelah matang, tambahkan topping sesuai selera. Potong menjadi beberapa bagian dan martabak siap dihidangkan. Di Bangka Belitung sendiri, martabak bukan sekedar kudapan biasa. Makanan ini kerap dinikmati sebagai teman bersantai bersama keluarga, ditemani secangkir teh hangat ataupun kopi. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian beragam Kompas News Bangka Belitung hari ini. Saya, Meta Jeniarti, mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka undur diri. Jangan lupa, nantikan selalu Kompas News Bangka Belitung setiap pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.